Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Maha Indah, dan Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya membaca Asmaul Husna ketika berdoa kepadanya. Contohnya, saat memohon ampun kepada Allah, kita dianjurkan membaca Asmaul Husna Al-Ghaffar. Ketika memohon rezeki, kita dianjurkan membaca Asmaul Husna Al-Razzaq. Dengan catatan, menyebut Asmaul Husna harus didasari dengan niat dan tujuan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna sebanyak 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim karena pengetahuannya yang teramat jelas. Dia mengetahui segala sesuatu hingga yang terkecil maupun yang tersembunyi. Masya Allah. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Akan tetapi, seseorang tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Ilmu seharusnya membuat seorang muslim semakin mendekatkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak boleh merasa paling pandai dan harus tetap rendah hati. Muslim yang berilmu hendaknya berperilaku seperti tanaman padi, semakin berisi, semakin merunduk. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk yang keseluruhannya memiliki manfaat sesuai kehendaknya. Ada rahasia dan hikmah dari setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia dan hikmah tersebut dapat ditemukan pada wujud fisik maupun perilaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengetahui secara terperinci seluruh gerak-gerik makhluknya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada, yaitu kita harus selalu waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapat hasil maksimal dan insya Allah tidak akan menyesal di kemudian hari. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala keluh kesah dan kegelisahan hambanya. Meskipun hanya dengan isyarat dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memahami permohonan yang diinginkan manusia, meski dengan ungkapan air mata. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu berteriak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar permohonannya. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar yaitu mau mendengarkan pembicaraan orang lain, yang artinya mau mendengar ucapan atau perkataan orang lain, terlebih orang itu adalah orang tua ataupun guru. Serta kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Asmaul Husna As-Sami mengajarkan kita banyak hal, salah satunya berhati-hati dalam berkata atau berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan dua telinga agar seorang muslim lebih sering mendengar. Hal tersebut memberi hikmah kepada kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Pepatah Arab mengatakan, tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Lidah memang tidak bertulang, lentur, dan dapat dibolak-balikan. Tidak heran jika banyak orang mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kita tidak ingin perkataan yang kita ucapkan itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, Asmaul Husna yang keempat yang akan kita bahas yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan yang tidak terbatas dan tidak terhalang oleh apapun. Bahkan, Allah mampu melihat peristiwa yang telah berlalu dan yang akan datang. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat dan merenungi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin yang beriman pada Asmaul Husna Al-Basir akan berusaha menjaga penglihatan dan pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Perilaku menjaga pandangan harus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Seorang muslim dapat melihat dan mengamati ayat-ayat kauniyah dan menghayati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Selain itu, setiap muslim dapat menggunakan penglihatannya untuk mentadaburi Al-Quran, membaca buku, dan memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran di kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah selesai pada kegiatan pembelajaran Asmaul Husna kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.